Pendekatan ekologi yang dikemukakan oleh Brown van Brenner pada tahun 1977 merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu berada. Pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian suatu sistem. Maka dari itu, kami mengambil topik dalam riset ini yaitu banjir. Banjir hingga saat ini menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, oleh aktivitas manusia yang mempengaruhi berbagai aspek lingkungan hidup. Banjir adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Banjir adalah kondisi air yang menenggelamkan atau menggenangi suatu area atau tempat yang luas. Banjir juga dapat mengacu pada terendamnya deretan yang semula tidak terendam air, kemudian menjadi terendam akibat volume air yang bertambah seperti sungai atau danau yang meluap. Hujan yang terlalu lama, tidak adanya saluran pembuangan sampah yang membuat air tertahan, tidak adanya pohon yang menyerap air, dan lain sebagainya. Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Dampak banjir bagi masyarakat. 1. Kerugian ekonomi. Secara materi, korban banjir akan banyak kehilangan barang, perabotan, bahkan rumah bisa rusak. Selain itu, mereka juga sulit bekerja untuk beberapa waktu sehingga mereka banyak kerugian besar dari segi ekonomi. 2. Kesulitan air bersih. Ketika banjir, hampir semua wilayah tergenang air kotor. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit mendapat air bersih. Untuk air minum, biasanya menggunakan air galon atau isi ulang. Sedangkan air untuk mandi cukup sulit, yang memaksa pengungsi banjir menahan untuk tidak mandi karena keterbatasan air bersih. 3. Timbulnya penyakit air dari banjir yang kotor. Kekurangan air bersih dan banyak genangan sangat memicu wabah penyakit yang kerap diderita warga yang berada pada daerah kebanjiran, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan terserang penyakit seperti gatal, diare, bahkan sampai demam berdarah. Penyebab terjadinya banjir di jalan jalur hijau. Yang pertama, pola perubahan lahan dari lahan kosong menjadi kawasan permukiman. Yang kedua, faktor tidak terkoneksi atau terhubung antara drainase kota dengan drainase primer maupun sungai. Yang ketiga, faktor pola hidup masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Cara menanggulangi banjir di jalan jalur hijau. Yang pertama, pastikan selokan atau sungai di lingkungan rumah bersih. Jika masih banyak sampah, buatlah perkumpulan untuk gotong royong membersihkan selokan karena hal tersebut adalah untuk kenyamanan bersama. Yang kedua, banyaknya pengundulan hutan juga salah satu sebabnya. Meroboisasi tanaman dapat membantu mencegah banjir karena dapat membantu penyerapan air dengan cepat. Yang ketiga, hindari membangun rumah di sekitar sungai karena hal tersebut dapat membuat lahan sungai menjadi sempit dan membuat sampah jatuh ke sungai. Yang keempat,
berhenti membuang sampah sembarangan seperti ke sungai kali karena bisa menjadi penyebab sungai meluap. Yang kelima, membuat tanggul di sungai untuk meminimalisir luapan air. Yang keenam, membuat sumur batasan untuk dapat menyedot air dengan cepat, apalagi untuk di daerah rawan banjir seperti daerah perkotaan. Hal ini dapat menjadi solusinya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, serta mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis, observasi, dan wawancara. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu 25 November 2023 di Jalan Jalur Hijau, Medan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil mini riset yang telah kami lakukan di Jalan Jalur Hijau, didapatkan informasi bahwa terjadinya banjir di sana dikarenakan tempat pengaliran air parit tersumbat oleh sampah-sampah yang berserakan di sekitar parit tersebut. Ketika hujan turun, parit tersebut sudah tidak mampu lagi menampung banyaknya air, sehingga air meluap melampaui batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di sekitarnya, sehingga daratan menjadi tergenang. Selain diakibatkan oleh tersumbatnya parit, banjir tersebut juga disebabkan oleh pola perubahan lahan dari lahan kosong menjadi kawasan pemukiman. Terjadinya banjir tersebut menyebabkan warga sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ketika air tergenang, hal ini tentu saja membuat berbagai penyakit mulai bermunculan seperti DBD yang disebabkan oleh nyamuk yang berkembang biak pada genangan air tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, banjir tersebut juga membuat warga sulit untuk mendapatkan air bersih dikarenakan sudah tercampur dengan air yang kotor. Jadi kesimpulannya yaitu banjir di Indonesia sekarang terjadi di mana-mana. Yang menjadi faktor terjadinya banjir tersebut ada dua faktor, yaitu faktor dari alam dan faktor dari ulah manusia. Faktor dari alam sendiri tidak bisa disalahkan, karena penyebabnya adalah hujan deras yang tidak ada hentinya. Sedangkan faktor dari ulah manusia antara lain penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, dan pembakaran hutan. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah banjir masih sangat kurang. Begitu juga dengan peran pemerintah masih sangat dominan pada setiap tahap bencana. Yang selanjutnya adalah saran. Berbagai macam bencana alam telah terjadi di mana-mana dan disebabkan dari berbagai macam faktor, salah satunya adalah banjir. Untuk itu, sekarang kita harus memulihkan kembali lingkungan di sekitar dan memaksimalkan pengelolaan lingkungan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita harus mulai menerapkan usaha-usaha untuk mencegah apapun mengatasi resiko terjadinya bencana alam tersebut. Dan kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar untuk warisan di masa mendatang.